Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Zulkifli Ramli dapat kembali menjumpai Anda dalam obrolan Karebosi. Seperti biasa hingga pukul 9 malam nanti pemirsa saya akan menemani Anda membahas mengenai tema yang menarik. Dan pada malam hari ini tentunya pembahasan kita adalah genderang pilkada serentak mulai ditabuh. Sebagaimana yang kita ketahui pemirsa bahwa jelang tahapan pilkada serentak tahun 2020 mendatang khususnya di Sulawesi Selatan, sejumlah figur penantang dan petahana sudah mulai bermunculan di daerah serta sejumlah parpol juga tengah mempersiapkan kadernya untuk maju bertarung. Dari sejumlah partai politik yang ada diketahui PDI Perjuangan, partai yang sudah membuka penjaringan untuk bakal calon kepala daerah. Sementara itu, pada Pilkada Serentak 2020 mendatang terdapat 12 daerah di Sulawesi Selatan yang akan menghelat pesta demokrasi 5 tahunan tersebut, termasuk Kota Makassar dan Kabupaten Goa, di mana dua daerah itu dengan jumlah populasi pemilih terbesar di Sulawesi Selatan. Dan untuk membahasnya pemirsa sudah hadir bersama saya di studio ada 3 narasumber saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Bapak Rudianto Lalo, Wakil Ketua DPW Nasdem Sulsel. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rudianto. Salam, selamat malam. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Tentunya karena nomor 1 ya, jadi baik. Amin. Baik. Dan terima kasih telah hadir di obrolan Karebosi. Yang kedua ada Pak Firdaus Muhammad selaku pengamat politik. Assalamualaikum, selamat malam Pak Firdaus. Selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan yang ketiga pemirsa, kalau populer juga ada Direktur IPI Bapak Suwadi Idris Amir. Assalamualaikum, selamat malam Pak Suwadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dek. Kabar baik juga? Alhamdulillah baik. Dan pemirsa, kami tentunya mengajak Anda untuk bergabung di layanan interaktif kami di 0411 368 1002. Saya ke Pak Rudianto Lalo terlebih dahulu. Ini kalau kita melihat menghadapi pilkada di 12 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, sejauh ini kalau dari Nasdem Sulawesi Selatan sendiri persiapan dan kesiapannya ini sejauh mana? Yang pertama, kalau ditanya kesiapan dan persiapan, memang Nasdem hari ini boleh dikata masih melihat-lihat. Karena pertama kita belum ada arahan dari DPP terkait mekanisme menghadapi pilkada serentak di Sulawesi Selatan ini. Kami di Nasdem masih memang disibukkan pada yang kita tahu ada periodik masa jabatan DPRD. Kalau kita lihat tiap hari minggu ini pasti ada pelantikan di masing-masing kabupaten. Jadi terfokus di situ. Apalagi memang Nasdem juga akan mempersiapkan kongres di bulan November mendatang. Jadi kalau ditanya persiapan, sejauh ini Nasdem memang belum melakukan pendaftaran dan seterusnya. Karena memang masih dinamis lah, karena memang tahapan pilkada juga kan belum masuk. Tapi memang Nasdem dari awal sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, termasuk pada saat momentum pileg kemarin, yang mana Nasdem alhamdulillah di Sulawesi Selatan kita bisa menjadi runner up, juara kedua setelah Golkar, dan bahkan kami bisa meraih 5 daerah menjadi ketua DPR, termasuk adalah Makassar yang akan pilkada, lalu kemudian Baru yang juga akan pilkada, lalu kemudian Toraja Utara yang juga mau pilkada, lalu kemudian Pangkep sendiri yang juga mau pilkada, kecuali Sidrap, yang baru-baru Sidrap kita juga ketua DPR di situ. 4 ini tentulah Partai Nasdem menyiapkan kader, apalagi kami partai pemenang. Masa partai pemenang tidak siapkan kadernya, itu kan juga akan jadi pertanyaan publik nanti kalau kita tidak musuh kader. Tapi bukan berarti kita menutup peluang kader eksternal. Kita lihatlah mekanisme yang akan kita pakai nanti di Nasdem. Yang pasti di Nasdem kebiasaan selama ini kalau merujuk pilkada sebelumnya itu memang yang paling harus adalah survei. Tentu survei elektabilitas calon yang akan kita usung nantinya, karena kita mau menang. Yang penting saat ini memang kami mempersiapkan kader-kader terbaik. Dan dari 12 kabupaten ini, 9 kabupaten boleh dikata kami siap mengusung kader sendiri. Baik. Saya ke Pak Firdaus, tema kita genderang pilkada serentak mulai ditabuh. Setuju Anda? Sudah mulai ditabuh saat ini Pak?
Oh iya, bukan hanya sekarang, tapi saya kira sejak jauh hari itu sudah dibunyikan. Ya. Hanya saja mungkin menabuhnya belum terlalu kencang. Kencang. Tetapi harus diketahui bahwa agenda partai itu memang adalah event-event politik seperti pilwali, pilkada di beberapa daerah yang akan dihadapi. Ini kan baru saja selesai hajatan yang baru dia lalu juga baru dilantik. Tetapi partai terus berkesinambungan, itu akan ada hajat-hajat politik. Di antaranya pilkada di beberapa daerah itu. Nah, sesungguhnya partai itu sudah menjadikan agenda besar event-event politik. Apakah itu tingkat pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan bupati. Tentu saja Nasdem dan partai-partai lain itu sudah mempersiapkan diri, sekalipun secara administratif belum. Nah, mungkin yang dianggap lebih maju itu adalah diantaranya partai PDIP. Tadi pagi yang sudah mulai membuka pendaftaran, tetapi itu berefek juga ke partai lain. Maksudnya ketika PDIP itu kan diintai oleh Nasdem, oleh Partai Golkar, oleh partai-partai lain, melihat siapa-siapa yang mendaftar di sana. Nah, dari proses pendaftaran itu, lalu kemudian nanti ada fit and proper test dilakukan oleh partai secara internal. Lalu dari nama-nama yang muncul sekarang ini, itu sesungguhnya bagi saya belum ready sepenuhnya. Akan nanti ada calon-calon yang justru lebih menguat. Jadi nama-nama yang ada sekarang ini itu masih proses sosialisasi, cari popularitas untuk menaikkan elektabilitas. Ini masih menjadi pemantik untuk partai apakah dia memilih yang bersangkutan atau tidak. Jadi Nasdem bisa saja mengintip-ngintip siapa tokoh-tokoh eksternal yang non kader partai, lalu kemudian dilihat dari potensi elektabilitasnya, popularitasnya, ternyata ini cukup marketable, agak menjual, itu bisa saja dibidik untuk 02. Tetapi khusus Nasdem misalkan itu punya kader, terutama kalau di Makassar ada Pak Dhani Pomanto, Pak DP, itu popularitas saya kira tidak ada orang Makassar yang tidak kenal beliau. Lalu kemudian tinggal bagaimana potensi elektabilitasnya. Lalu ada Ibu Cicu. Motika Dewi. Justru banyak kader di Nasdem, contoh, itu justru bisa menyulitkan antara Pak Dhani atau Cicu atau Rudianto Lalu atau siapa? Dokter Onasis juga, Bu. Onasis. Tapi Onasis kan non kader. Ya, kader Nasdem dulu. Kader Nasdem. Jadi artinya ini sangat dinamis, tetapi tentu partai ini justru selalu dibidik siapa figur-figur yang sangat memungkinkan untuk dijual. Tetapi harus juga diingat bahwa partai itu seringkali hanya lebih secara administratif sebagai mengisi politik. Yang sangat menjual itu adalah tokoh. Nah, jadi bagaimana melihat tokoh ini, lalu kemudian timnya, kemudian programnya berikut dengan finansialnya. Jadi banyak faktor yang mendukung. Jadi sebenarnya partai itu tetap menjadi faktor determinan untuk masuk, tetapi keterpilihan seorang kandidat tidak sepenuhnya karena partai. Tetapi partai di sini tidak bisa diabaikan. Dinamisnya lagi, ini karena tidak, misalnya kalau kasus Makassar, itu tidak ada yang bisa mengusung sendiri. Pasti koalisi. Jadi misalnya kalau Nasdem saja yang tertinggi partai jumlah kursinya di Makassar, itu hanya mendapatkan 6 kursi, Pak, ya? 6 kursi sama dengan PDIP. Kalau misalnya Nasdem PDIP koalisi udah selesai, tetapi proses koalisi itu juga proses komunikasi politiknya cukup harus lebih intens. Baik, saya ke Pak Suwadi Idris Amir. Kalau Anda sendiri catatan sejauh ini jelang pilkada serentak khususnya di Makassar bagaimana, Pak? Ya, jadi begini, ini kan di pilkada serentak kali ini ada dua hal yang cukup menarik untuk dibahas. Pertama, kenapa PDIP start duluan? Padahal tahapan kan tanggal 23 barangkali ya tahapan. Itu saya pantau karena pertama PDIP saya lihat minim kader yang bisa bertarung di 12 kabupaten yang sedang ingin melaksanakan pilkada serentak. Jadi saya melihat strategi PDIP itu dia ingin lebih dahulu menjaring figur-figur populer, figur-figur yang memiliki elektoral yang kuat dan kesiapan bertarung yang matang, kan seperti itu. Kemudian yang kedua, khusus misalnya Makassar ini kan memang selalu menarik
karena selalu diincar banyak figur kan seperti itu. Tapi menurut saya Makassar ini karakter pemilihnya itu berbeda dengan kota-kota lain dan tentunya di daerah-daerah di luar kota Makassar. Artinya Makassar ini kan sejak dari awal sebenarnya pemilihnya itu sudah terpola. Sudah terpola. Jadi saya melihat walaupun banyak figur yang mau maju, tetapi ya 2-3 saja yang tetap menjadi perhatian masyarakat kota Makassar. Kenapa? Karena di Makassar ini kan ada situasi yang pernah terjadi, itu ada pertarungan yang tidak tuntas. Ada pertarungan yang pernah terjadi antara Pak Dhani dengan Pak Munapri yang berakhir Pak Dhani gugur, Pak Munapri melawan kolom kosong kan gitu. Nah ini tidak tuntas di mata pemilih, ini tidak tuntas dan kecenderungan hasil riset IKI itu sendiri 75% pemilih di kota Makassar dari 100% elektoral itu ingin pertarungan ulang ini. Jadi mereka mengarah pada dua figur ini dan itu sampai 75% pemilih yang menginginkan kedua ini yang menjadi pusat perhatian para partai politik, para elit politik agar pertarungan yang tidak tuntas kemarin itu diselesaikan di Pilkada serentak 2020 ini. Nah, situasi seperti ini menurut saya membuat partai politik ini kan akan dibuat berpikir keras. Di satu sisi ada begitu banyak market baru yang muncul yang bisa dijaring oleh partai untuk dijadikan kader masa depan kan begitu. Tetapi tentu partai politik tidak ingin mengusung calon yang tidak berpeluang menang. Ya kan seperti itu. Nah, saya selalu yakin bahwa partai politik itu selalu mencari figur yang memiliki elektoral yang bagus, memiliki kesiapan bertarung yang matang. Karena setiap partai politik itu kan ingin untung dan menang gitu. Tidak ada partai politik yang tidak untung dalam mengusung dan memenangkan pertarungan dan seperti itu. Nah, situasi seperti itulah yang membuat pendatang baru ini harus kerja keras seperti itu. Ini khusus Makassar ya gitu. Di luar sendiri saya lihat masih terpola pada figur-figur lama juga. Saya memantau beberapa daerah kayak Lutra misalnya. Lutra juga itu saya lihat masih 3 besar itu pemain lama. Bupati, wakil bupati dan mantan calon wakil bupati kemarin saya lihat di situ. Di Toraja Utara juga yang ada kader Nasdem di sana yang siap Yosi. Pertarungan antara bupati dan wakil akan mendominasi pertarungan di sana. Di Toraja pun kalau misalnya bupati dan wakil juga berpisah akan menjadi pertarungannya seperti itu. Jadi di sana saya sangat yakin tidak banyak figur yang bersedia untuk kalau yang dekat-dekat Maros dan gua, Pak. Kalau gua juga menarik. Di gua saya lihat ada 3 figur yang menonjol dan kelihatannya sulit bagi yang lain. Pak Bupati sendiri ya kan dengan Pak Amir Muskara anggota DPR RI yang terpilih kemarin, dengan ada Pak Darmawan Samuin anggota DPR provinsi yang kembali terpilih kemarin, saya lihat perhatian masyarakat Goa itu terfokus pada 3 tokoh ini, 3 figur ini. Seperti itu saya lihat. Di Maros sendiri itu sangat dinamis. Di Maros pemain-pemain lama seperti Haidir yang ketua DPR, wakil bupati yang kader Nasdem, kemudian Suhartina adalah ipar bupati. Walaupun mereka sementara ini memimpin elektoral, tapi kan elektoralnya belum tinggi, belum mencapai 20%. Angka yang menurut saya belum sangat aman untuk dikejar pendatang baru seperti Ramli Rahim, ya kan? Nah, seperti itu. Siapa lagi figur-figur baru yang muncul? Masih ada Nur Hasan, tapi Nur Hasan bukan figur baru, dia figur lama. Saya melihat di Maros yang akan bertarung dan punya peluang untuk bersaing ya nama-nama tadi, Suhartina, Khaidir Sam, Ramli Rahim dengan kader Nasdem ketua Pak Harmil Matotora. Harmil Matotora. Saya lihat figur-figur ini yang punya peluang untuk bersaing, yang punya peluang untuk diusung partai politik. Kalau di Maros ya, Pangkep ini juga cukup sangat dinamis karena tidak ada lagi incumbent. Tetapi kan petahana ini memiliki jaringan politik, jaringan keluarga yang cukup kuat kan gitu. Jadi tentu petahana ini kan akan kembali menghadirkan figur yang pasti cukup kuat, apalagi kan Nasdem di sana pemenang pemilu yang notabene ketua Nasdem itu adalah kerabat petahana kan seperti itu. Ada juga ipar gubernur Sulawesi Selatan
sudah bersosialisasi. Ya. Ada Taufik Fahrudin. Bahkan ada kabar Pak Rudiantara itu kakak ipar Mentang juga mau maju di Pangkep. Kakak iparnya menteri. Jadi sangat beragam ya, dinamis. Jadi di sana itu sangat dinamis juga. Baik. Sama seperti Maros saya melihatnya. Kalau di Maros saya lihat petahana masih sangat berpotensi. Kalaupun misalnya ada lawan kuatnya pas paling Pak Mal kan, tapi kan sama-sama kader Nasdem. Jadi Nasdem kan diuntungkan karena Baik. yang kuat saya lihat di sana kader Nasdem. All Nasdem final. Baik, ini semakin menarik pembahasan kita, namun kita tahan dulu Pak, jangan dikeluarkan semua dulu. Nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua, dan pemirsa kami kembali mengajak Anda untuk bergabung di layanan interaktif kami di 0811 368 1002. Obrolan Karebosi kembali sesaat lagi.